Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Kali ini bersama saya Vera Bahaswan. Dan pemirsa, kita akan mengikuti bagaimana proses olah tempat kejadian perkara dan evakuasi para korban di ruas Jalan Alternatif Cibubur atau Transyogi, Bekasi, Jawa Barat. Dan bagaimana proses otopsi para korban jiwa laka maut tersebut. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Yusrin Zata dari kawasan Bekasi. Dan juga ada Diandra Mukni dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Kita ke Zata terlebih dahulu. Zata, seperti apa jalannya proses evakuasi di sana? Vera, saat ini proses evakuasi di tempat kejadian perkara yakni di Jalan Alternatif Cibubur, Bekasi, Jawa Barat yang mengarah ke Cilengsi ini masih terus berlangsung dari berbagai pihak yang mempunyai otoritas. Bisa dilihat ini di belakang saya mobil truk tangki Pertamina yang menjadi awal mula kecelakaan yang terjadi masih berada di sini. Dan jika kita mengacu pada pengamatan kami yang berada di sini, kami masih melihat ada sepeda motor yang masih berada di bawah truk tangki Pertamina tersebut dan nampaknya ini belum berhasil dievakuasi. Sedangkan kami juga melihat sejumlah pihak kepolisian ini masih terus bersiaga di sini, terus melanjutkan proses evakuasinya, baik juga penyelamatan dan juga mengeluarkan kendaraan yang masih terjebak di bawah truk tangki milik Pertamina ini. Kemudian tadi kami juga sudah melihat sejumlah unit mobil pemadam kebakaran juga sudah disediakan di sini. Kemudian juga kami melihat sejumlah alat berat yang dikerahkan untuk membantu proses evakuasinya. Karena memang menurut keterangan dan juga informasi yang kami himpun dari pihak kepolisian, terutama ini masih terus dilangsungkan proses evakuasi baik sepeda motor yang masih tersangkut di bawah truk tangki tersebut, di mana menurut pihak Polda Metro Jaya ini polisi juga dinyatakan belum menemukan bekas rem yang terdapat di lokasi kejadian, sehingga nantinya ini akan diperiksa berbagai pihak yang terlibat untuk mendalami kejadian kecelakaan ini. Vera. Ya, Zata, selain proses evakuasi, bagaimana dengan proses olah tempat kejadian perkara di sana? Ya, Vera, memang bisa dilihat di sekitar lokasi kejadian perkara ini ada garis kuning polisi yang memang ini merupakan area terbatas. Hanya pihak berwenang saja yang dapat melintasi batas garis polisi tersebut, di mana kami juga belum mengetahui, tampak banyak terlihat dinamika olah TKP yang bisa kami pantau dari sini. Namun memang pantauan kami sejak tiba di sini, berbagai pihak otoritas terkait ini sudah berada di sini dan juga bersiaga untuk melakukan olah TKP dan juga melakukan penyelidikan dan juga pendalaman, baik juga penanganan dari kecelakaan truk tangki milik Pertamina ini. Sedangkan informasi yang kami himpun juga, ini korban meninggal dunia sejauh ini ada 11 orang, di mana sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sedangkan korban luka-luka ini dibawa ke rumah sakit terdekat untuk perawatan intensif lebih lanjut. Vera. Ya, Zata, baru saja kami melihat secara visual di layar kaca ada sebuah motor yang nampaknya berhasil dievakuasi dari truk tangki tersebut. Apakah benar? Vera, bisa saya katakan dari posisi saya melaporkan saat ini tidak terlalu banyak yang dapat kami lihat di sini, karena memang bisa dilihat di belakang saya warga banyak berkumpul untuk menonton di dekat garis batas polisi. Namun yang bisa saya lihat dari sini adalah masih terlihat ada sepeda motor yang tersangkut dan juga belum berhasil dievakuasi. Kami melihat di sini ada roda yang terlihat dari luar, kemudian warna kendaraannya berwarna merah. Hal tersebut yang bisa kami tangkap dari tempat saya berdiri saat ini. Kami juga belum mendapatkan keterangan pihak kepolisian lebih lanjut, maka dari itu kami bisa menyajikan kondisi terkini dari tempat kejadian perkara di kawasan Jalan Alternatif Cibubur arah ke Cilengsi, Bekasi, Jawa Barat.
Yang Anda lihat saat ini merupakan truk milik Pertamina yang masih berada di lokasi di tempat kejadian perkara. Masih ada sepeda motor yang tersangkut di kolong atau di bawah truk Pertamina tersebut. Kemudian masih ada garis polisi yang dipasang mengelilingi tempat kejadian perkara. Pihak kepolisian yang masih berjaga di sini masih terus berjaga dan melakukan proses evakuasi, penanganan, dan juga olah TKP, dan juga kemudian menurut pengamatan kami juga lalu lintas di sekitar tempat kejadian perkara ini juga cukup padat dan sangat macet begitu akibat dari kejadian kecelakaan ini. Vera. Ya, Zata, selain adanya sebuah motor yang mengganjal di bawah kolong truk tangki ini, lalu apa kendala lain yang dihadapi oleh petugas sehingga sampai dengan saat ini evakuasi truk tangki belum bisa juga dilakukan? Apakah tidak ada alat berat atau peralatan lain yang digunakan oleh petugas di sana? Ya Vera, sepengamatan kami di tempat kejadian perkara kami sudah melihat tadi ada alat berat yang disiagakan di sini, dan juga kami juga sudah melihat ada sejumlah unit mobil pemadam kebakaran yang disiagakan di sini untuk membantu proses evakuasi. Namun kami juga belum mengetahui apa kendala yang menyebabkan truk tangki milik Pertamina ini belum dapat dievakuasi atau dipindahkan dari TKP. Karena kami juga belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak kepolisian, namun yang bisa kami pastikan memang di sini proses evakuasi sedang berlanjut, proses olah TKP juga masih terus dilakukan, namun kami belum banyak mengetahui dinamika apa saja yang terjadi pada olah TKP dan juga proses penanganan ini. Nanti ketika kami sudah mendapatkan informasi valid dan juga lebih lanjut dari otoritas terkait, kami akan langsung memberitakan kepada Anda. Vera. Baik, dari Yusrin Zata kita bergeser ke rekan Diandra Mukni di Polri Kramat Jati. Diandra, bagaimana proses otopsi para korban laka maut di sana? Baik, selamat malam Vera dan juga pemirsa. Hingga saat ini proses otopsi masih dilakukan, begitu juga untuk proses identifikasi, di mana sejauh ini sudah ada 9 jenazah korban kecelakaan beruntun di Jalan Alternatif Cibubur yang sore tadi terjadi. Dan hingga kini dari pihak kepolisian memang sudah mengonfirmasi ada 11 jenazah ada 11 orang yang meninggal dunia akibat kejadian tersebut. Namun saat ini baru ada 9 jenazah yang tiba di RS Polri, dan berdasarkan informasi yang kami terima, 2 jenazah lainnya saat ini berada di Rumah Sakit Setia. Sementara itu hingga saat ini dari pihak kepolisian dan juga dari pihak forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati masih terus melakukan identifikasi dan juga pendataan korban, dan apabila nanti sudah selesai proses identifikasi dan juga proses otopsi, nantinya korban akan segera diserahkan kepada keluarga segera setelah selesai. Vera. Baik, apakah ada keluarga korban yang datang ke Rumah Sakit Polri saat ini? Hingga kini kami belum mendapatkan informasi terkait apakah ada keluarga dari pihak korban. Kami juga belum melihat adanya keluarga dari pihak korban di sekitar Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini. Namun di sini ada pihak dari Jasa Marga, lalu juga dari pihak Direktur Utama Pertamina Patraniaga dan juga Dirlantas Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Pol Latif Usman, yang baru saja datang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mengecek secara langsung bagaimana proses identifikasi dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati sendiri. Sementara itu di sini kita juga akan melihat sendiri bagaimana juga ada Dirlantas Polda Metro Jaya, yaitu Bapak Latif Usman, yang sebentar lagi akan melakukan pernyataannya. Aduh, bentar Pak, bentar. Sementara di sini juga ada Aan Suhanan. Bentar ya Pak. Yuk, rapi yuk, munduran dikit yuk, munduran yuk. Oh ya, oke. Ya. Sigap. Bang. Ini Pak, lurus Pak.
Ada sebagian di bawah. Bapak izin? Boleh mundur dikit, jaraknya nggak? Ada yang duduk. Jaraknya. Mundur lagi. Stop. Silakan. Yang mau duduk silakan. Sudah ya, sebelah sana. Sebelah sana boleh. Ayo, mulai sebelah sana. Boleh. Nanti pelan-pelan. Ini batas stop ya. Ya kita mundur dikit, Stop ya. Stop. Udah ya. Teman-teman, udah ya. Kita mulai. Udah. Mana siap? Siap. Jangan dekat-dekat sayang. Yang belakang udah. Aman. Ya. Baik ya, teman-teman sekalian, ya kami bersama Pak Dirut Jasa Raja dari Pertamina, Dirlantas Kapolres, ya. Tadi kami melihat di TKP kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 10 kendaraan roda 2, kemudian mobil tangki dan 2 mobil roda 4. Pertama kami turut prihatin ya atas kejadian ini. Ya. Kejadian tersebut tadi terjadi sekitar 15.30. Ya. Tadi kami 15.55 maaf ya. Itu terjadi kejadian laka lantas di arteri Cibubur. Ya. Kemudian korban ini kami update terakhir ya. Karena ini masih dinamis. Ya. Tadi sementara korban itu ada meninggal dunia ada 8. Ternyata setelah kami sisir di beberapa rumah sakit ya. Mulai dari Mitra Keluarga, Permata Cibubur, kemudian terakhir di Kerabat Jati. Ini korban meninggal dunia ada 10, ya 10. Ini update terakhir ya, sementara 10 ya kita sisir tadi. Ada 9 di Rumah Sakit Keramat Jati dan ada 1 di Permata Cibubur. Kemudian korban luka ini ada 5. Ya. Ini kalau lihat dari perlukaannya, ini rata-rata luka ringan, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ini cepat sembuh. Rekan-rekan kita yang ada di Permata Cibubur. Jadi itu sementara untuk pengemudi sekarang diamankan di Polsek Jati Sampurna dengan kernetnya. Petugas kita sekarang sedang mengolah TKP, ya. Nanti akan kelihatan dari bekas-bekas yang ada di TKP diolah sebelum kejadian, pada saat kejadian dan setelah kejadian. Itu nanti akan kita rekonstruksi, ya. Dengan menggunakan alat yang cukup canggih ya, TAA kita, mudah-mudahan ini bisa lebih objektif lagi. Pak Dirlantas, saat kejadian itu apakah kondisi lampu merah sedang lampu merah atau lampu hijau atau bagaimana Pak? Kena keterangan dari saksi sementara ya, saksi yang ada di TKP itu sudah berwarna merah untuk lampu traffic light-nya. Ya. Karena dari tadi yang luka di Permata Cibubur itu sudah berhenti, dalam posisi berhenti, artinya posisi sudah merah. Ya. Pak, itu kan lampu merahnya katanya dibilang mengganggu Pak, sering menyebabkan kecelakaan karena di bawah turunan kan. Ya. Apakah nanti akan Tentu ya setelah kita olah TKP ya, setelah dapat rekonstruksi, nanti kita ada FGD ya dengan stakeholder yang ada, kita akan memberikan rekomendasi hasil dari temuan di TKP, mulai dari perambuan, kemudian termasuk traffic light ya, itu nanti akan kelihatan manfaat maupun posisi di situ memungkinkan nggak tidak menggunakan traffic light ya. Itu nanti kita akan berikan rekomendasi setelah olah TKP kemudian FGD. Apakah itu penyebab utama Pak dari kecelakaan ini Pak? Kita masih penyelidikan ya. Kita tidak bisa menyampaikan penyebab utama, kemudian ada yang bilang remblong. Kita masih olah TKP, masih penyelidikan ya. Namun dari bekas-bekas yang ada ya, itu tidak ada bekas-bekas rem. Ya, Oh, udah ada penetapan tersangka Pak untuk pengemudi. kita tunggu hasil penyelidikan olah TKP. Ya. Sementaranya Pak kejadiannya? Itu dari tanda-tanda yang ada di TKP itu tidak ada bekas rem. Berarti juga sementaranya? Ya. Pak, udah ada penetapan tersangka Pak untuk pengemudi truk ini Pak? Betul. Jadi semua yang nanti hasil olah TKP, pemeriksaan, semua yang terlibat pasti kita akan proses ya.
Termasuk nanti mungkin pihak-pihak pengelola jalan kalau ada kelalaian di situ, kemudian pengusaha kalau ada kelalaian, ini masih berkembang, ya, masih berkembang. Ini memang persis ya kasusnya seperti Kaltim. Kaltim ini ada lampu merah pas turunan. Nah ini, tapi kita tunggu proses lidik kita. Status pengemudi truknya Pak? Saat kondisinya sehat. Sekarang nah, kita kan baru olah TKP, ya. Nanti kita dikasih waktu 24 jam untuk menentukan tersangka atau bukan. Ya. Nggak ada pengaruh obat Pak? Oh iya, dari Jasa Raja. Sementara belum ada. Sementara ya. Setia di mana sih Pak? Rumah sakit Setia di mana? Setia Permata Cibubur. Baik. Dari Jasa Raja memastikan dari seluruh korban, yaitu 10 yang meninggal dunia dan 5 yang dalam perawatan. Yang perawatan sudah pasti ya, semua akan mendapatkan santunan tanggung jawab Jasa Raja. Dan yang meninggal dunia 10 ini kami harapkan setelah identifikasi di bawah 24 jam kita serahkan santunan kepada seluruh korban atau keluarga korban pada ahli waris. Insya Allah kita selesaikan semua di bawah 24 jam. Sudah terdata semua Pak? Kali ini sedang dilakukan pendataan identifikasi terlebih dahulu. Tapi kami harapkan malam ini selesai dan segera kita akan serahkan. Untuk jenazah yang anggota TNI sudah akan dibawa pulang malam ini Pak? Informasinya atau seperti apa? Jadi setelah identifikasi selesai, nanti keluarga akan diberi kesempatan untuk mengambil jenazahnya. Ini proses identifikasi sedang kita lakukan ya di dalam, biar tidak ada kesalahan-kesalahan. Sejauh ini apakah ada penambahan korban atau sudah segitu? Mudah-mudahan tidak ada lagi, ya. Kita tidak berharap ada lagi korban, ya. Cukuplah sudah. Ini dari Pertamina mungkin ada ya. Oke. Polda atau Bekasi Pak? Nah, ini dari Dirlantas nanti akan menentukan, ya. Yang jelas untuk tim olah TKP dari Dirlantas dan Korlantas ini sudah turun ke sana, mungkin nanti diambil alih oleh Dirlantas. Ini kasus menonjol. Ya. Ada nanti kita malam ini olah TKP pertama, ya. Kemudian kita akan evaluasi kalau ada kekurangan kita olah TKP kembali, ya. Ya, cukup ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Sehat selalu. Perlu dia bantu bersih. Rifan Purwantono. Ya, baru saja kita simak pernyataan langsung dari pihak Korlantas Polri, yaitu Bapak Aan Sohanan, di mana sudah diupdate untuk korban. Di sini terkonfirmasi ada 10 korban, yaitu yang 9 jenazah sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Lalu selanjutnya 2 korban lainnya atau 1 korban lainnya ada di Rumah Sakit Permata Cibubur. Sementara itu untuk korban luka ini ada 5 orang dan saat ini tengah melakukan perawatan di Rumah Sakit Permata Cibubur. Sementara itu berdasarkan olah TKP tadi disampaikan oleh pihak Korlantas Polri Bapak Aan Sohanan bahwa tidak ditemukan bekas rem dan hingga saat ini juga dari pihak kepolisian masih akan melakukan pendalaman terkait hal tersebut. Vera. Baik, Diandra, jadi untuk sampai dengan saat ini total keseluruhan korban ada berapa, Diandra? Baik Vera, untuk total keseluruhan korban, tadi baru saja kami mendapatkan konfirmasi untuk korban meninggal ini ada sebanyak 10 orang. Sementara itu untuk korban luka, yang mana ini adalah korban luka ringan, ini ada 5 orang korban. Dan untuk korban meninggal dunia, 9 korban meninggal dunia sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri dan saat ini tengah dilakukan identifikasi jenazah dan juga otopsi untuk selanjutnya dilakukan pendataan dan diserahkan langsung kepada keluarga setelah sudah selesai proses identifikasi. Sementara itu 1 korban meninggal dunia lainnya saat ini tengah diidentifikasi yaitu di Rumah Sakit Permata Cibubur. Sementara itu untuk 5 orang korban luka saat ini juga tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Permata Cibubur dan dari pihak Pertamina Patraniaga juga menyebutkan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab secara penuh terkait dengan perawatan hingga juga untuk pemakaman bagi para korban meninggal dunia. Vera.
Baik, terima kasih Diandra Mukni melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selanjutnya kita akan ke rekan Ahmad yang berada di lokasi kejadian kecelakaan, tepatnya di Jalan Alternatif Cibubur, CBD Bekasi. Ahmad, sudah mendengar suara kami dari studio? Ya, bisa. Baik, Ahmad, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian? Iya, saat ini mungkin sedang dilakukan evakuasi. Pihak dari petugas pemadam kebakaran diterjunkan, belum diketahui ini tindakan apa karena mobil tangki dilakukan penyemprotan. Diduga mungkin untuk mempermudah evakuasi dari mobil tangki ini. Begitu. Baik. Selain penyemprotan, apakah ada alat berat juga yang disiagakan di sana untuk memudahkan proses evakuasi, mengingat sampai dengan saat ini truk tangki belum juga bisa dilakukan evakuasi? Iya, betul sekali. Mungkin di belakang saya terdapat satu kendaraan alat berat yang kemungkinan disiapkan untuk mengevakuasi truk sendiri. Nah, ini petugas pemadam ini melakukan penyemprotan tangki kemungkinan untuk memberikan pendinginan terhadap tangki sendiri karena kemungkinan besar masih ada dari bahan bakarnya sendiri yang berada di dalam tangki. Begitu. Baik, rencananya kalau memang proses evakuasi ini berhasil akan dibawa kemana truk tangki ini? Sejauh ini belum mendapat informasi akan dibawa kemana truk ini sendiri, tapi besar kemungkinan akan dibawa untuk tidak jauh dari lokasi agar tidak membuat kondisi lebih macet lagi. Ahmad, kalau dari pantauan Anda sebetulnya apa yang menyulitkan proses evakuasi ini? Karena kita tahu bahwa kejadian ini terjadi sekitar 15.35 tadi sore. Iya, setelah tadi sempat diperhatikan lebih detail lagi, ternyata masih ada satu kendaraan roda 2 yang berada di bawah mobil tangki, mohon maaf. Dan posisi dari kendaraan itu sendiri tepat persis di bawah tangki dari mobil Pertamina ini. Gitu. Baik. Ahmad, kemudian bagaimana dengan situasi lalu lintas di sekitar lokasi kejadian? Karena sebelumnya saat kejadian kecelakaan ini terjadi kemacetan panjang, apakah kemacetan juga masih terjadi sampai dengan malam ini? Iya, sejauh ini karena barusan dilakukan evakuasi dengan melakukan penyemprotan oleh pihak pemadam, satu lajur terpaksa ditutup kembali untuk mempermudah evakuasi. Hal ini pun menyebabkan adanya antrian kendaraan begitu. Dan diperkirakan juga ekor kemacetan sendiri masih cukup panjang dan masih berkisar antara 1 sampai 2 kilometer begitu. Baik, terima kasih Ahmad Nur Hidayat melaporkan langsung dari lokasi kejadian di Jalan Alternatif Cibubur CBD Bekasi. Kami akan terus ikuti bagaimanakah proses perkembangan untuk olah tempat kejadian perkara dan juga evakuasi truk tangki yang menyebabkan kecelakaan, yaitu ada 10 roda 2, kemudian 2 buah mobil, dan juga 1 truk tangki, di mana kejadian kecelakaan maut ini terjadi sekitar pukul 15.35 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya di Jalan Alternatif Cibubur CBD Bekasi. Dan sejauh ini untuk korban yang meninggal dunia tercatat ada 10 korban jiwa, dan ini 9 yang berada di Polri Kramat Jati, kemudian 1 yang berada di Permata Cibubur. Sementara untuk korban luka-luka berjumlah 5 orang. Dan sementara untuk pengemudi dan juga kernet dari truk tangki Pertamina sendiri saat ini sudah diamankan di Polsek Jati Sampurna untuk dimintai keterangan. Sampai saat ini proses evakuasi masih berlangsung untuk berupaya memindahkan truk tangki Pertamina yang berada di lokasi kejadian, dan sementara polisi juga masih berupaya untuk melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini. Dan pemirsa, demikianlah breaking news untuk saat ini. Saat lagi top news akan hadir untuk Anda.